وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, senantiasa kita memuji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, umur yang masih ada diberikan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur hanya kepadanya dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf beberapa hari tidak bisa mengisi karena dihampiri pilek, batuk yang sampai saat ini masih belum sembuh. Kita lanjutkan kajian tentang kaifiyat dafni. Kemarin sampai kepada bagaimana cara menguburkan mayat. Kita kemarin sampai kepada apa? Finuha fi khafrin hasanin amikin wa alkhidu laha lahdan wansibu alaiha allabina nasbat bi maqbaratil muslimin. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menguburkan mayat itu dalam lubang yang baik dan dalam. Wa alhidu laha lahdan, buatlah bagiannya itu galian liang lahat. Yang kemarin kita sudah singgung, liang lahat itu biasanya dibuat di sebelah barat untuk hadapannya si mayat, atau kalau tidak mungkin karena tanahnya sudah longsor, mudah jatuh, maka liang lahat bisa dibuat di tengah-tengahnya galian kuburan itu. Atau kalau yang masih parah lagi, biasanya musim hujan begini di daerah Sebayan atau Bumeno atau sekarang Rejo itu sekitarnya, biasanya di duduk itu keluar airnya, nyumber. Jadi untuk menguburkan mayat, masukkan mayat ke galian atau liang kubur tidak memungkinkan. Bisa dibuatkan peti, itu boleh. Kalau sudah peti tidak usah pakai liang lahat. Melihat keadaan masing-masing tempat. Jadi kalau bisa dimungkinkan untuk dibuatkan liang lahat, dibuatkan. Wa ansibu 'alaiha allabina nasban. Bahkan ini disebutkan, buatlah pasanglah di atasnya mayat itu batu bata yang masih mentah. Yang masih mentah itu berarti kan tanah liat. Tidak usah bata yang sudah dibakar itu. Itu kalau menurut putusan majelis tarjih ini disebutkan, pasanglah di atasnya batu bata mentah. Wa adkhiluha min qibali rijlaihil qabri wa qulu 'inda wad'ihi fi qabrihi
wa ala millati Rasulillah, dan masukkanlah mayat itu min qibali rijlaihil qabri, dari arah kakinya lubang kuburan itu. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Jadi memasukkan mayat itu yang paling mudah dan paling gampang, karena lubangannya mungkin agak dalam. Itu ada beberapa orang yang masuk, biasanya sanak kerabatnya yang paling dekat, masuk 3 orang atau mungkin kalau kuat 2 orang. Nanti yang di atas itu mengangkat si mayat. Nah, kemudian memasukkannya dari arah selatan, kepalanya dulu, kemudian dimasukkan. Itu namanya masuknya lewat arah kaki lubang kuburan, karena kakinya kan di sebelah selatan karena menghadap ke barat. Itu secara rinci disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadkhilha min qibali rijlaihil qabri, dari arah kaki lubang kuburan itu. Itu kalau dalam keadaan kuburannya enak, tidak susah. Kalau keadaannya berbeda, bisa dari arah timur atau dari arah barat. Tetapi yang lebih ringan pasti nanti akan kita dapatkan. Yang lebih ringan itu kepalanya masuk dulu dari arah kakinya, sehingga yang nampak di dalam itu 2 orang itu bisa enak. Tetapi kalau dari arah timur, dari arah barat, itu akan berbarengan antara kepala, badan, dan kaki. Itu terjadi pemberatan, berat. Menerimanya juga berat. Istilahnya ngelungne juga berat kalau dari timur dan barat, karena bersama-sama ya. Yang ngelungne juga bersama, yang menerima juga bersama. Nah, itu diantara teori yang atau yang diperintahkan Rasulullah, ternyata ada hikmah, sehingga memasukkan si mayat tadi dari arah kaki selatan itu lebih enak, lebih gampang. Dan biasanya kalau kita saksikan nanti adik-adik ya, itu yang nampak itu enak, tinggal pegang, ikat kepalanya yang pertama itu, yang di dalam, nanti enak masuknya, melandai gitu. Jadi tidak kemudian sanggahannya itu sama seperti kita masukkan dari arah timur atau dari arah barat. Kalau memungkinkan kuburannya, kalau tidak mungkin ya apa boleh bukan, boleh dari timur, boleh dari barat. Wa qulu inda wad'ihi fi qabrihi bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini yang sering biasanya dilupakan atau bahkan melupakan diri orang yang mengangkat si mayat itu untuk memasukkan ke liang lahat. Itu disunahkan oleh Rasulullah ketika mengangkat mayat itu memasukkan ke liang kubur itu, disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini yang kadang-kadang kita memasukkan aja, kadang-kadang kita tidak membaca ini. Banyak kita temukan memasukkan mayat muslim ke liang kubur tidak dibarengi dengan membaca ini. Ini yang harus kita tegakkan, harus kita biasakan. Memasukkan mayat, mengangkat, memasukkan ke liang kubur itu sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masukkanlah mayat itu dari arah kaki
kaki kubur dan bacalah ketika meletakkannya dalam kubur, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah. Mudah-mudahan mayat ini tetap ada di dalam milah agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu doa kepada si mayat. Jadi itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita benar-benar dalam hal menguburkan mayat ini sesuai dengan perintah Rasulullah, contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin kajian singkat pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita apalkan sehingga benar-benar kita menjadi milah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul da'wana